Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kecelakaan beruntun melibatkan truk, motor, dan minibus terjadi di jalur selatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yang peristiwa ini menewaskan satu orang, pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa sore. Bahkan dua kendaraan jenis minibus dan mobil penumpang umum (MPU) keluar jalur. Sementara sejumlah pengendara motor tergeletak di tengah jalan dalam kondisi luka parah. Sejumlah warga dan pengguna jalan membantu mengevakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit. Sebelumnya 6 motor dan 3 minibus berhenti saat kondisi lampu merah di simpang 3 eksit tol Purwodadi. Tiba-tiba dari arah selatan ke utara, truk melaju dengan kecepatan tinggi, mengalami remblong, menabrak motor dan mobil di lampu merah. Tak hanya menabrak kendaraan lain, truk juga menghantam tiang besi traffic light hingga roboh. 1 orang meninggal dunia, sementara 7 lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit Pasuruan dan Lawang Malang. Kan udah mau berhenti, ternyata nggak mau berhenti. Mau dibuang iri, ada mobil belok ke tol, sama ada mobil parkir. Coba nggak ada mobil parkir, aman. Akhirnya terjadi kemacetan, akhirnya ditangani oleh petugas. Saat ini korban masih ada di rumah sakit masing-masing. Masih dalam penyelidikan, sekitar 6 orang. Itu kondisinya? Kondisinya luka ringan. Diduga truk tanpa muatan mengalami masalah rem saat melaju dari arah Malang menuju Surabaya dalam kondisi jalan menurun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. 2 pengendara sepeda motor di Lumajang, Jawa Timur tewas di lokasi setelah ditabrak truk bermuatan pasir. Ya, 2 korban meninggal dunia akibat luka berat di kepala lantaran tergencet di antara 2 truk. Peristiwa kecelakaan yang menewaskan 2 pemotor terekam CCTV di Jalan Raya Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dari rekaman CCTV terlihat 2 orang berboncengan motor tertabrak truk di belakangnya hingga terhimpit. Kejadian bermula saat truk lain tiba-tiba terhenti diduga akibat adanya penarikan retribusi liar di jalan. Naas motor juga turut berhenti di belakangnya, tertabrak truk dari belakang hingga terhimpit. Akibatnya kedua orang yang berboncengan motor tewas di lokasi kejadian. Sang supir truk mengaku sempat melakukan pengereman, namun lantaran truk penuh dengan muatan pasir membuat laju truk tidak langsung terhenti. Ada apa? Barcode berhenti. Macet pasir itu ya? Ya. Terus tiba-tiba ada sepeda depan saya gitu ya kejadiannya. Jalan menurun memang itu ya? Iya, menurun. Sepeda motor ini ada di depannya truk, kemudian mungkin karena kurang hati-hatinya pengendara truk akhirnya ditabrak dari belakang sehingga sempat terlindas oleh kendaraan truk. Sopir truk yang terlibat kecelakaan kini dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Lumajang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, A News melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Dan pemirsa, pada pagi hari ini di aktivitas perkantoran, arus lalu lintas kawasan Kuningan ini mengalami peningkatan volume kendaraan, terkhusus kendaraan dari jalur Tendean yang akan mengarah ke arah Rusuna Said pada pagi hari ini memang cukup padat, di mana perlambatan kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km per jam. Bisa Anda saksikan saat ini memang merupakan antrian kendaraan di belakang traffic light, baik itu kendaraan yang akan mengarah
ke arah Rusuna Said dan juga kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan. Dan memang aktivitas pada pagi hari ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan hingga pukul 10 nanti. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini tentunya. Kemudian perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke arah Rusuna Said. Pada pagi hari ini memang mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan tentunya. Dari arah Kuningan maksud kami dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Pancoran pada pagi hari ini terbilang normal, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60-80. Antrian kendaraan di belakang traffic light hanya sepanjang 50 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Warung Buncit pada saat ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Namun tentunya kami harapkan Anda dapat parkir di belakang garis tol bagi pengendara roda 2 serta ikutilah rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang, tentunya kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, sehingga Anda memiliki space apabila ada masyarakat yang menyeberang di sembarang tempat tentunya. Dan kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 205 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal. Maksud kami 21 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat, dan 317 orang luka ringan. Dari data tersebut 80% didominasi dengan kendaraan roda 2. Mengingat aktivitas pagi hari ini juga dominasi kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Tentunya kami harapkan Anda bagi pengendara roda 2 untuk dapat mengutamakan keselamatan di jalan serta jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Hal ini untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, jelang puncak haji, Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI semakin mematangkan persiapan safari wukuf. Safari wukuf menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk memastikan jemaah rentan tetap bisa memenuhi inti dari ibadah haji. Pemirsa, persiapan safari wukuf untuk jemaah haji lansia, resiko tinggi dan disabilitas jelang puncak haji terus dimatangkan oleh Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI. Mulai kemarin siang waktu Arab Saudi, para jemaah yang sudah layak pulang dari rumah sakit dijemput oleh petugas haji untuk persiapan mengikuti safari wukuf. Nantinya jemaah calon haji lansia, resiko tinggi dan disabilitas akan dipindahkan ke Hotel Asila Al-Andalus di Mekah, Arab Saudi yang menjadi tempat transit untuk peserta safari wukuf. Pada Kamis atau 9 Zulhijjah pagi, para peserta safari wukuf akan diangkut menggunakan bus menuju Arafah. Untuk mendukung mobilisasi, Kemenkes menyiapkan 4 bus khusus, 2 unit untuk jemaah dengan posisi duduk dan 2 unit lainnya untuk jemaah yang harus berbaring. Safari wukuf ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk memastikan jemaah rentan tetap bisa memenuhi rukun wukuf yang merupakan inti dari ibadah haji tanpa harus memaksakan kondisi fisik mereka yang terbatas.
Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar memeriksa persiapan langsung fasilitas jemaah haji Indonesia di Arafah hingga Mina. Ya, pada kesempatan itu Menteri Agama juga menyempatkan untuk mencoba alas tidur untuk jemaah di dalam tenda. Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Amirul Hajj mengecek persiapan tenda wukuf di area yang dikelola Syarikah Al Bait Guest pada Senin sore waktu Arab Saudi. Usai mengecek tenda, Menteri Agama dan rombongan mengecek toilet dan ketersediaan air. Setelah dari Arafah, Menteri Agama dan rombongan mengecek persiapan tenda makbid di Mina yang dikelola syarikat yang sama Al Bait Guest. Menteri Agama juga memberikan kritikan bahwa kasur di Arafah kecil, meski kasur tersebut tidak ditinggali berhari-hari. Bantalnya, spraynya, memang agak-agak kecil, tetapi ini kan tidak nginap ya, hanya setengah malam gitu ya. Dan cukup kalau untuk rebahan-rebahan itu. Kemudian juga airnya, kemudian juga AC-nya, lalu lampunya, kemudian juga fasilitasnya, termasuk taman-tamannya. Jadi kita sudah melihat, alhamdulillah sudah selesai semuanya, tinggal menunggu tamunya nih. Nasaruddin meyakini persiapan sudah selesai dan tinggal menunggu kedatangan calon jemaah haji ke Arafah. Kepada calon jemaah haji Indonesia, Nasaruddin berpesan untuk menjaga larangan ihram dan tidak keluar tenda pada siang hingga sore hari karena cuaca panas diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Sesuai jadwal layanan haji Arab Saudi, calon jemaah haji mulai bergerak dari Mekah ke Arafah pada hari Rabu 4 Juni 2025. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia kini telah mendapat izin melayani jemaah tanah air. Ya, hal ini menjadi angin segar pemirsa, terutama bagi jemaah yang memiliki keterbatasan bahasa. Seperti yang dilaporkan oleh rekan Gigi Irfan dari Mekah, Arab Saudi berikut ini. Setelah melalui serangkaian pendekatan dan koordinasi langsung dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI resmi kembali diizinkan beroperasi hari ini. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak otoritas Haji Indonesia yang terlibat dalam perundingan. Seperti diketahui sebelumnya, KKHI memang sempat tidak diizinkan melakukan tindakan medis. Ketidaktahuan bahasa serta minimnya pendamping menjadi alasan utama sejumlah jemaah menahan keluhan kesehatannya. Mereka khawatir harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi tanpa bisa berkomunikasi dan tanpa pendamping. Dengan diaktifkannya kembali KKHI, kasus-kasus ringan bisa ditangani langsung. Jemaah pun bisa cepat pulih dan kembali menjalankan rangkaian ibadah haji. Namun ada kasus tertentu yang cukup berat mengharuskan pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, seperti kasus cuci darah. Pemerintah Indonesia mengapresiasi otoritas kesehatan Arab Saudi yang tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para tamu Allah. Dengan beroperasinya kembali KKHI, diharapkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia bisa berlangsung lebih optimal. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk wukuf secara reguler. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan ambulans untuk safari wukuf. Jemaah akan diberangkatkan ke Arafah menggunakan ambulans dan menetap di Arafah untuk beberapa saat. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Idul Adha tinggal 2 hari lagi pemirsa. Ribuan penumpang memadati pelabuhan di Mamuju, Sulawesi Barat dan Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, sejumlah polisi pun disiagakan di pintu masuk dan keluar pelabuhan demi keamanan pemudik. orang pemudik penumpang kapal feri Laskar Pelangi tiba di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Peningkatan jumlah penumpang hingga 40% terjadi jelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi.
Sejumlah polisi disiagakan di pintu masuk dan keluar pelabuhan. Pemandangan serupa terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang dipadati ratusan penumpang. Pemudik sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang di kapal. Lonjakan penumpang kapal akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Ya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI bahkan melayangkan surat ke DPR, MPR, DPD RI agar mendorong pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres RI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Para purnawirawan ini bahkan mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI Senin kemarin agar parlemen mempertimbangkan usulan ini. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Ya, salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah, secara konstitusi. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum. Ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran.
Pemirsa, isu reshuffle kabinet menguat setelah pidato presiden yang mengatakan akan mencopot menteri yang tidak becus bekerja. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah isu presiden akan segera melakukan perombakan kabinet, di mana di sisi lain soal perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang bisa digunakan kapanpun. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif presiden. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait marah besar saat melakukan kunjungan ke kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II di Bandung, Jawa Barat. Ya, pasalnya di kantor tersebut ia menemukan banyaknya ruangan kosong terbengkalai yang seharusnya bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia, Marwarar Sirait, tak bisa membendung amarahnya saat melakukan kunjungan ke kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa II di Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung. Bukan tanpa alasan, setibanya di kantor Balai, Marwarar Sirait langsung menelusuri gedung terbengkalai yang berada di areal belakang kantor. Dirinya mendapati banyak ruang kosong bak rumah hantu dengan dinding yang penuh lumut, serta pondasi bangunan yang rusak, bahkan kayu penyangga bangunan pun nyaris ambruk. Ya, harus bermanfaat. Apakah buat sosialisasi, buat bekerja lebih produktif, buat masyarakat jadi bisa berinteraksi di sini dengan baik. Ada ruang sosialisasi, kalau rakyat bertanya, mengadu, dilayani. Begitu. Buat apa kantor-kantor pemerintah kalau tidak bermanfaat bagi rakyat? Awasin ya. Nanti saya datang lagi kalau ada perubahan, kasih tahu saya. Ara juga meminta kepada kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa II lebih kreatif dan melakukan inovasi-inovasi ringan meski dengan anggaran terbatas seperti yang dikeluhkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 7 kasus COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia. Dan pemerintah pun menerbitkan surat edaran tentang peningkatan kasus COVID-19 ke seluruh dinas kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan penyebaran virus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Presiden Prabowo Subianto Selasa sore di Istana Negara, Jakarta. Dipanggilnya Menkes ke istana untuk melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemenkes mencatat 7 kasus COVID-19 di Indonesia pada pekan lalu. Meski terbilang sedikit, namun pemerintah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Pasalnya di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia hingga Singapura, kasus COVID-19 kembali meningkat. Pusat-pusat surveillance ada beberapa yang kita kasih. Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya tuh masih kecil sekali, masih ordernya di puluhan. Nah itu sudah kita terlihat di beberapa pusat-pusat surveillance, ada beberapa yang kita kasih. Terusnya, memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian dari Omicron yang big. Jadi itu sama dengan subvarian kita lihat di biasa. Jadi harusnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ingin menerapkan jam belajar sekolah di Jabar mulai pukul 6.30 pagi. Iya, terkait hal itu beragam respons muncul mulai dari pemerintah kota hingga ibu-ibu di media sosial.
Setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan baru dengan meminta seluruh siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Jawa Barat masuk jam 6 pagi. Rencananya siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat dan libur pada Sabtu Minggu. Terkait kebijakan itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyebut penerapannya belum bisa dilakukan secara serentak di seluruh sekolah di Kota Depok. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah dan kapasitas ruang belajar. Ya, ini kita mulai kaji karena beliau kan sampaikan anak-anak kita tidak ada lagi yang bersekolah di hari Sabtu. Artinya sekolah itu dari hari Senin sampai ke Jumat. Sabtu itu menjadi waktu mereka istirahat, mereka bersama keluarga, dan Sabtu Minggu ya artinya. Tapi kan memang nanti kita akan lihat mana sekolah-sekolah yang udah bisa diterapkan, yang artinya yang ruang belajarnya cukup. Tapi buat ruang belajarnya yang harus menyesuaikan kita belum bisa benar lengkapi, nanti kita akan atur strategi. Jangan atuh Pak. Sementara itu di media sosial ramai-ramai emak-emak mencurahkan keresahannya dengan gebrakan baru yang dicetuskan KDM. Saya yang jadi nakal Pak. Jangan Pak, masuk jam 6 biar anak disiplinnya tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal Pak. Saya yang jadi pemberontak Pak. Aduh Pak, jangan Pak, saya nih kasihan Pak. Pak, kasihan Pak. Bukan masalah bangun paginya Pak. Kita setiap hari juga bangun pagi, beres-beres, siap-siap. Takut dia begal Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini pasti naik motor. Sin atuh Pak. Sebelumnya Deddy Mulyadi ingin menerapkan sekolah jam 6 pagi guna menciptakan budaya disiplin di kalangan pelajar sekaligus menekan angka kenakalan remaja. Tim Liputan iNews melaporkan.